Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam bernegara, tetapi juga sebagai sistem etika yang mengarahkan moral dan perilaku setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Tetapi, lebih dari itu, Pancasila juga berperan sebagai sistem etika, yaitu pedoman moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembahasan akan berfokus pada implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Halo Rin, kamu sholat ya? Semangat belum menjalankan ibadah sholatnya. Makasih Rin, aku silakan baru selesai kelas. Iya nih, kebetulan aku baru beres sholat karena aku mau ke perpus ini. Aku selalu tahu sama kamu. Tadi yang ini nanti satu bulan, tapi kamu sempat terlalu sholat. Supaya Rin, merasa penting bagi kita untuk menghadapi waktu ibadah dan menjalankan sholat. Kita belajar untuk saling menghargai keyakinan orang lain. Keren. Itu ya. Implementasi sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa di kampus terlihat dalam interaksi ketika Rina menghormati Dena yang baru selesai beribadah. Ini menunjukkan bahwa nilai ketuhanan dalam Pancasila adalah tentang menjunjung toleransi antar umat beragama dan menanamkan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Sebagai sistem etika, sila pertama memberikan landasan bahwa moralitas dimulai dengan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan, sekaligus menjaga kerukunan dalam keberagaman. Aku sampai gak ada aku mau di bawah. Padahal ya kita tuh harus saling berbagi tempat duduk nggak sih? Semua itu berhak dapat tempat duduk di sini. Iya, benar banget. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk selalu menghargai sesama. Ketika Ayu menawarkan tempat duduk kepada Rina, ia mencerminkan nilai sila kedua, yaitu memperlakukan sesama manusia dengan adil dan bermartabat. Dalam konteks etika, Pancasila mendorong kita untuk peduli terhadap hak dan kebutuhan orang lain, bahkan melalui tindakan sederhana. Sila ini mengajarkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia adalah salah satu bentuk moralitas yang tinggi. Menurut kamu kita harus pakai tema yang mana? Setiap orang kan pasti punya pendapatnya masing-masing kan? Kalau kita dengerin semua pendapat, pasti ada solusi terbaiknya kok. Yang penting kita saling menghargai aja. Setuju. Meskipun kita berbeda pendapat, kita kan sangat berjuang untuk menyelesaikan tugas ini. Implementasi sila ketiga, persatuan Indonesia dapat terlihat dalam upaya Dena dan Ayu untuk mendiskusikan masalah dengan kepala dingin dan mencari solusi bersama meski ada perbedaan pendapat. Mereka meyakini bahwa perbedaan bukan halangan, melainkan kekuatan untuk meraih tujuan bersama. Sebagai sistem etika, Pancasila mengajarkan bahwa keragaman tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan bersama. Etika persatuan ini menuntut penghargaan terhadap perbedaan, menjaga harmoni, dan memprioritaskan kepentingan bersama. Sebelum kita mengambil keputusan, saya mau dari kalian masing-masing memberikan pendapat, karena setiap pendapat itu penting, teman-teman. Aku rasa kita harus lebih fokus ke acara ini sih, supaya banyak yang mau ikut berpartisipasi di acara ini. Betul, tapi jangan lupa juga anggaran kita itu terbatas, jadi harus lebih efektif lagi. Oke, baik, kalau begitu kita mengambil keputusan setelah mendengarkan pendapat kalian berdua, kita pilih solusi yang paling bijaksana ya, oke? Oke. Sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Proses musyawarah yang dilakukan Rina dalam rapat organisasi mahasiswa mencerminkan sila keempat.
Dalam sistem etika Pancasila, sila ini menekankan bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan pada kebijaksanaan, partisipasi, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Hal ini menunjukkan etika demokrasi yang mendorong penghormatan terhadap pendapat orang lain. Seneng banget deh, akhirnya kita bisa ngumpulin dana untuk anak-anak kurang mampu, semua bisa ikut berpartisipasi. Betul banget Ayu, di kampus ini kita belajar pentingnya berbagi dan menciptakan kesetaraan yang sama. Implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat kita lihat dari upaya Dena dan Ayu dalam menggalang dana untuk anak-anak kurang mampu. Dalam sistem etika, sila ini menanamkan nilai berbagi, peduli, dan menciptakan keseimbangan sosial ekonomi. Etika ini menjadi landasan bahwa setiap individu harus berperan aktif dalam menciptakan kesempatan yang setara untuk semua. Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan kita untuk hidup bersama dalam kedamaian, keadilan, dan saling menghormati. Di kampus, kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan kita, baik dalam hubungan sosial, diskusi, maupun kegiatan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih baik melalui penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan kita.